Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian antropologi. Kali ini saya akan menghantarkan kajian kita bab 13 tentang nasionalisme Indonesia. Akan 3 pokok bahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apa itu nation, nasionalisme, dan bagaimana tantangan nasionalisme Indonesia. Baik, kita masuk yang pertama. What is a nation? Definisi yang paling sering disampaikan, sering dikutip oleh para ilmuwan, sekaligus juga adalah para pendiri Republik Indonesia pada saat terutama membahas persiapan bagaimana negara Indonesia yang akan dibentuk, terutama dalam rangkaian sidang BPUPKI tahun 1945. Sering dikutip definisi bangsa baik oleh misalnya Bung Karno maupun Muhammad Yamin, M. Yamin, dan Mr. Supomo, definisi bangsa dari Joseph Erne Arenal, yang hidup antara tahun 1823-1892. Definisi itu menyatakan bahwa suatu bangsa adalah mengenai perasaan, mengenai kehendak atau tekad semata-mata untuk tetap hidup bersama yang timbul antara segolongan besar manusia yang bernasib sama dalam masa lampau, terutama dalam penderitaan bersama. Begitu. Lalu unsur bangsa dalam konsep bangsa menurut Renang ini adalah pertama golongan besar manusia, yang kedua memiliki perasaan dan kehendak untuk tetap hidup bersama, yang ketiga bernasib sama pada masa lampau, dan akhirnya adalah pernah mengalami penderitaan bersama. Ini yang sering dikutip. Dan itu tampaknya menjadi lebih cocok bentuk nasionalisme Indonesia saat dirumuskan oleh para pendahulu bangsa kita pada saat menggelar sidang atau rangkaian sidang di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, nation juga disampaikan oleh Profesor Benedict Rogers Anderson dalam buku yang sangat terkenal, Imagines Communities, Reflection on the Origin and Spirit of Nationalism, gitu, yang juga, kalau ini belakangan yang juga seringkali dikutip oleh para ahli mengenai Indonesia maupun dalam saat mendefinisikan tentang nation secara antropologis dalam pendekatan ketika mengkaji soal ini. Anderson, seperti yang kita tahu, itu melakukan studi kasusnya mengenai Indonesia. Suatu komunitas politik yang dibayangkan dan secara inheren terbatas berdaulat, itu hal yang dibayangkan karena anggota bahkan negara terkecil sekalipun tidak akan pernah tahu sebagian besar dari sesama anggota untuk bertemu atau bahkan mendengar tentang mereka. Namun dalam benak masing-masing di antara anggota dari bangsa itu hidup dalam gambaran persekutuan mereka. Ini definisi Pak Anderson. Nah, unsur bangsa dalam pemahaman ini pertama adalah
bangsa adalah komunitas terbayangkan. Yang kedua, dengan sendirinya tapi terbatas dan berdaulat. Jadi ia tumbuh secara secara alamiah. Nah, ketika sebagian besar antara anggota komunitas tadi itu bisa juga tidak tahu mengenai identitas komunitas politik yang terbayang itu, dalam arti tidak bertemu dalam titik yang sama atau bahkan sekedar mendengar saja, namun ia menjadi pengikat persatuan. Ini dua definisi yang paling sering dikutip oleh para ilmuwan karena lebih mendekati atau HIV antropologinya lebih terasa dibandingkan dengan konsep nasionalisme yang dipahami oleh sebagian besar akademisi atau pengamat. Jelas ya bahwa ada hal yang sama dari definisi yang disampaikan oleh Renang juga oleh Anderson. Mari kita akan dalami lebih lanjut soal ini. Perspektif antropologi tentang nation. Suatu bangsa adalah komunitas orang tentu saja yang stabil, komunitas orang yang stabil, yang dibentuk, ya, yang terbentuk atau yang dibentuk berdasarkan kesamaan identitas. Apa saja itu? Bahasa, ini yang lebih sering dominan. Wilayah, relatif, ya. Sejarah, hampir absolut. Etnis, tapi bisa relatif, bisa absolut. Atau apa, jalan pikiran, perasaan pikiran, susunan psikologis yang secara umum, yang seluruhnya tadi itu dimanifestasikan dalam budaya bersama. Nah, sedangkan budaya bersama itu biasanya absolut. Ini adalah definisi bangsa dalam pengertian atau dalam perspektif antropologi. Komunitas orang yang stabil, bahasa, wilayah, sejarah, etnis, susunan psikologis, dan budaya bersama. Ada satu, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini 7 unsur di dalam bangsa yang lebih dekat atau dalam perspektif antropologi. Merangkum pendapat Anderson dan Renan tadi itu, saudara-saudara, dan juga dipadukan dengan sumber kepustakaan lainnya, maka unsur-unsur bangsa dalam perspektif antropologis paling kurang terdiri atas 1. Kesatuan komunitas yang memiliki kesamaan identitas. Ini hal yang mutlak. Kesamaan komunitas, kesatuan komunitas maksud saya. Komunitas yang diikat oleh kesamaan identitas. Yang kedua, ini yang lebih sering, adanya bahasa dominan yang menyatukan atau bahasa persatuan.
Ini persis di Indonesia ya, komunitas yang memiliki identitas yang sama, ya, kendatipun secara etnik bisa saja berbeda. Yang ketiga adalah adanya tanah tumpah darah. Adanya tanah tumpah darah yang dihuni oleh sebagian besar anggota, ya, dan diakui sebagai tanah air atau dianggap oleh orang sebagai tanah air, ya, tanah tumpah darah, di mana menumpahkan darah di tanah itu, yang ini sangat antropologis sekali ya. Yang berikutnya, adanya sejumlah etnis tertentu, kelompok etnis yang mengakui atau diakui sebagai bagian dari bangsa itu, ya, itu juga unsur yang penting. Kebudayaan mereka yang relatif sama, itu adanya kebudayaan di antara mereka yang bahkan kadang-kadang mengikat dalam satu hal yang sama. Kemudian adanya perasaan persatuan dan kesatuan. Perasaan itulah yang menyatukan di antara mereka sebagai ikatan dari bangsa itu. Dan akhirnya adalah bahwa unsur dari bangsa menurut Renans dan Anderson tadi itu adalah pengalaman sejarah. Unsur-unsur 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini cocok dengan definisi bangsa menurut dalam kajian antropologi jika diterapkan dalam kasus terbentuknya bangsa untuk Indonesia. Nah, saudara, supaya tidak terjadi salah dalam menempatkan secara konsepsional, saya akan sampaikan mengenai konsep-konsep terkait dengan bangsa. Yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa itu adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas terbuka tersebut. Kesadaran dan identitas itu biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ini adalah suku atau suku bangsa atau etnik. Yang kedua, kebangsaan. Kalau ini sudah punya dimensi hukum ya, karena kebangsaan ini hubungan hukum antara orang dan negara dan memberinya yurisdiksi negara atas orang dan memberi perlindungan dari negara, hak dan kewajiban dalam hubungan antara orang atau warga negara dengan negara yang bersangkutan. Kalau sewaktu Anda ke luar negeri, di imigrasi akan selalu ditanya, imigrasi di negara di mana kita datang, selalu akan ada isian form tentang nationality. Kalau sudah bicara seperti itu, Anda harus jawab, kita sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan etnis suku-suku bangsa ini relatif alamiah ya, sebagai pemilik identitas dengan kesadaran tertentu yang sangat khas. Lalu negara, kalau negara adalah satu organisasi politik yang paling tinggi dalam organisasi manapun ya, yang meliputi wilayah atau teritorial ya, penduduknya ada, pemerintahannya ada, dan pengakuan. Ini adalah unsur dari negara, ada pemerintah,
ada wilayah, sudah barang pasti, ada pengakuan. Lalu negara kebangsaan, nation state, konsep politik yang merujuk pada sebuah negara yang warga negaranya terdiri atas lebih dari satu suku bangsa, seperti Indonesia. Nah, konsep ini saudara pegang supaya kita di dalam mempelajari hal-hal berikutnya itu tidak salah tempat. Ya. Suku, nationality, state, country, state, negara kebangsaan, nation state. Ya, ini tentang konsep-konsep terkait. Kita lanjutkan. Nama Indonesia. Saudara perlu tahu, nama Indonesia kali pertama diintroduksi oleh etnolog, jadi pendekatannya antropologis. Etnolog Jerman, Jim Richardson Flohan, dalam artikel untuk kali pertama dalam Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, untuk menggantikan istilah sebelumnya Indian Archipelago yang menurutnya terlalu panjang. Ya, ini dari dari Lohan. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman berikutnya, Adolf Bastian, dalam buku Indonesian Order des Insulandes Malaysian Archipelago dan Die Volksrepublik des Ostasian. Nah, itu saudara, nama Indonesia makin populer dan menggantikan beberapa istilah yang semula diperkenankan arkeolog dan kaum etnolog Eropa sebelumnya. Nah, pada tahun 1924, saudara-saudara, untuk kali pertama nama Indonesia merdeka, gitu ya, digunakan sebagai nama koran yang diterbitkan oleh para pejuang kita yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Yang saudara tahu, sejarah mencatat Perhimpunan Indonesia antara lain dibentuk oleh Muhammad Hatta yang kelak menjadi wakil presiden mendampingi Bung Karno. Nah, itu saudara-saudara, para pejuang kita, media massa baik di negeri Belanda maupun kalangan internasional maupun para awam Indonesia mulai menggunakan istilah Indonesia. Nah, sebagaimana misalnya dalam event Kongres Pemuda pertama dan Pemuda kedua, yang khusus Kongres Pemuda kedua melahirkan Ikrar Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dalam sidang-sidang PBBKI itu jelas Indonesia sudah disebut-sebut dan namanya adalah Indonesia. Lalu pada perumusan hasil-hasil sidang PBBKI yang dikenal dan dibentuk dalam PPKI oleh 9 para pejuang kita, hasil mandat dari PBBKI, maka nama Indonesia juga sudah tidak ada pertanyaan yang diperbincangkan lagi dan sudah sepakat. Dan kemudian jelas dalam perjuangan dan proklamasi Indonesia menjadi nama organisasi politik yang bernama Indonesia, negara Indonesia. Saudara-saudara, ada satu konsep bangsa Indonesia dalam pemikiran Mr. Muhammad Yamin. Bangsa Indonesia adalah suku bangsa yang mendiami Nusantara, ex-kolonial Hindia Timur, ya, yang mendiami Nusantara.
Nusantara yang pada waktu itu dibayangkan adalah ex wilayah kolonial Hindia Timur yang disatukan oleh kesamaan-kesamaan yang khas dalam pemikiran Yamin. Memang ini ada perdebatan. Apakah Indonesia yang dibayangkan itu adalah menyertakan juga tanah Papua? Itu jadi perdebatan karena ada kubu antara kubu Bung Karno dan Muhammad Yamin serta kawan-kawan dengan kubu Muhammad Hatta. Nah, silakan di soal itu Anda bisa cari perdebatan, bagaimana perdebatan soal wilayah yang dibayangkan. Bangsa Indonesia menurut Yamin adalah pihak-pihak, yaitu suku-suku bangsa yang kendati pun berbeda namun mementingkan persatuan daripada perbedaan-perbedaannya itu. Itu Pak Yamin. Kedua, saudara-saudara, persatuan terdahulu, yaitu persatuan didahulukan. Persatuan dahulu atau persatuan didahulukan, ini pengertian bahasa Indonesia arti lama, mengutamakan persatuan. Gitu. Yang ketiga, adanya ikatan sejarah, karena segenap bangsa ini mengalami masa-masa penjajahan yang panjang dan tekad mereka itu untuk melemaskan penjajahan. Suku bangsa yang menggunakan bahasa persatuan ialah bahasa Melayu yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kenapa dijadikan bahasa Indonesia? Penjelasannya cukup panjang, tetapi yang paling penting adalah bahwa bahasa Melayu itu sangat egaliter, ya. Bahasa Melayu itu sangat egaliter dan memang secara luas telah digunakan oleh semua suku bangsa-bangsa di Nusantara. Ya. Beda misalnya dan sekaligus menjadi penjelas kenapa tidak bahasa Jawa misalnya, bahasa yang digunakan oleh etnis terbesar Indonesia, suku bangsa yang menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Kemudian agama-agama, keyakinan-keyakinan, dan hukum adat yang beragam sesuai dengan karakteristiknya atau kekhasannya. Pendidikan untuk mencapai kemajuan kaumnya, kaum bangsa Indonesia, lalu adalah tekadnya untuk kepersatuan suku bangsa di Indonesia. Kalau saya membaca dari rangkaian debat tentang 7 isu ini, ya, sangat menarik. Satu di antaranya ialah soal bahasa dan agama atau keyakinan-keyakinan yang ada. Kalau ini adalah tekad, kepersatuannya juga adalah tekad. Ialah kenapa bangsa Indonesia tidak satu tadi. Jadi 2 poin yang sangat penting di dalam soal-soal ini adalah soal bahasa dan soal agama. Sejak awal sebenarnya perdebatan mengenai agama resmi mengerucut pada apakah agama Islam sebagai bahasa resmi untuk negara yang akan mereka bentuk. Lalu adalah bahasa tadi itu. Setelah menyelesaikan soal bahasa, ya,
ini adalah menurut saya kelegaan pengguna bahasa daerah dari populasi yang memang terbesar ialah Jawa dan Muslim, negara Muslim, apa saja pemeluk mayoritas Muslim tidak menjadikan agama itu sebagai bahasa, agama resmi, karena agama resmi yang diakui adalah tidak hanya Islam saja. Nah, kerelaan kelompok atau kaum Muslim dan kaum Jawa itu untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dan agama Islam tidak ditempatkan semata sebagai satu-satunya agama yang diakui secara resmi oleh negara yang kelak akan didirikan itu, maka ini adalah soal akrobat bagaimana ingin menciptakan kesepakatan untuk menciptakan mengenai negara yang akan dibentuk tadi. Nah, saudara, kita akan masuk ke nasionalisme. Pendapat Anderson tadi itu saya ingin ulang, nasionalisme timbul akibat segenap bangsa Indonesia dari sebuah bangsa menyatu dalam imajinasi sebagai bagian yang menyatu tadi sebagai bangsa tadi. Yang kedua, Renang berpendapat perasaan senasib dan sepenanggungan dalam satu penderitaan akibat dijajah oleh bangsa lain dan mereka itu bertekad untuk melepaskan penderitaan tersebut. Inilah yang disebut sebagai nasionalisme. Ya. Dari kedua pendapat di atas, saudara, untuk konstruksi nasionalisme Indonesia diperlukan faktor-faktor pembentukan nasionalisme. Ialah latar belakang identitas yang sama, identitas yang selain suku bangsa tadi, juga identitas primordial lainnya yang sama, serta kendati pun begitu, mereka bertekad untuk tetap bersatu, bertekad untuk tetap hidup dalam persatuan, membentuk jiwa nasionalisme di antara rakyat dari bangsa tersebut. Itulah platform nasionalisme Indonesia paling kurang berdasarkan pendapat dari Renang dan Anderson. Nah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan mengenai kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah akar bahar dalam konteks nasionalisme yang mulai tumbuh sejak awal abad ke-20 setelah rangkaian kebangkitan nasional yang melalui perlawanan bersenjata yang selalu patah. Namun di awal abad ke-20 tumbuh kesadaran baru untuk tidak menggunakan metode perang gitu ya dalam usaha untuk membangkitkan, untuk mengusir penjajahan dan membentuk negara nasional yang kelak baru setengah abad kemudian itu terwujud. Tapi dimulai paling kurang secara konkret dari catatan sejarah yang berbasis pada kajian antropologis. Nah, saudara-saudara, 3 dasawarsa pertama abad ke-20 tumbuh kesadaran untuk mengubah strategi perjuangan dalam melawan kolonialisme. Strategi dari militer, dari bersenjata tadi ke diplomasi atau politik, ya, ke pembentukan organisasi yang lebih modern. Nah, kemudian menggalakkan berkesadaran sosial dimulai dari gerakan-gerakan berkesadaran sosial, kesadaran berbangsa, makna kehidupan bersama yang semula bersuku-suku, berbangsa, keragaman identitas, pengertian-pengertian baru yang kemudian mereka memahami makna dan arti kemerdekaan. Nah, menyemarakkan di awal-awal abad ke-19, menyemarakkan pembicaraan maupun analisis umum mengenai peranan agama, peranan sosial, peranan politik di tanah jajahan. Itu awal-awal tumbuhnya bagaimana nasionalisme ketika kemudian media massa juga sudah mulai dibaca oleh para pejuang kita.
informasi-informasi alternatif dari berbagai pemikir dari berbagai negara, terutama hubungannya dengan masyarakat Asia dan Timur Tengah, serta para pelajar kita yang belajar di negeri Belanda, saling kontak, saling memberi informasi, komunikasi di kalangan masyarakat luas dalam sehari-hari selalu membicarakan hal-hal politik, maka memang kemudian secara umum terbentuk suatu kesamaan pandangan mengenai satu, penjajahan harus dienyahkan, yang kedua Indonesia harus merdeka, suatu komunitas negara yang ingin supaya ada negara sendiri menggantikan negara kolonial menjadi negara nasional. Lalu juga bagaimana hal-hal lain mengenai spirit kebangsaan, dimulai dari kesadaran berorganisasi di hampir seluruh kalangan baik agamawan maupun kaum sekuler untuk membentuk sama-sama tentang Indonesia merdeka, Indonesia yang dibayangkan. Lalu ditandai sebagaimana catatan sejarah berdirinya sejumlah organisasi pionir yang memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kesadaran nasional, kebangkitan munculnya nasionalisme, dan pada akhirnya merdeka. Pertama, Budi Utomo. Budi Utomo ini dibentuk oleh sejumlah mahasiswa kedokteran Jawa di Stovia. Wahidin, Sutomo, Suraji, Gunawan. Nah, memang Budi Utomo ini masih karakternya berani Jawa. Masih sebatas memusatkan perhatiannya pada penduduk Jawa dan Madura. Tetapi tidak mengapa karena ini awal yang baik, cikal bakal yang baik. Karena priayi sebagai kalangan terdidik memiliki sudah lumayan, karena konotasi priayi pada masa kolonial adalah segelintir elit yang pro kepada penjajahan, karena kebanyakan dari mereka ya tidak seluruhnya ya kalangan aristokrasi, tapi dengan kesadaran mereka itu merefleksikan kepedulian mereka terhadap nasib kaum jajahan. Nah, Budi Utomo merefleksikan kesadaran priayi untuk memajukan pendidikan di kalangan Jawa, Sunda, dan Madura. Bahasa resmi mereka justru bukan bahasa Jawa, melainkan bahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia. Kongres pertama Budi Utomo pada Oktober tahun 1908 di Jogja menguat arus untuk menjadikan BO menjadi partai politik, terutama dipelopori oleh Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rajiman Widyodiningrat. Ini sangat fenomenal ya. Budi Utomo memang masih terbatas pada kalangan tertentu, tetapi ini menjadi cikal bakal kebangkitan nasionalisme. Lalu Sarekat Dagang Islamiyah dan Sarekat Dagang Islam mencerminkan kesadaran kebangkitan di kalangan kelas menengah Muslim di Nusantara. Pada tahun 1909, R.M. Tirto Adisuryo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Nah, pada tahun 1911 dia juga membentuk organisasi SDI sejenis di Bogor. Nah, tujuannya adalah untuk membantu para pedagang dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Cina. R.M. Tirto Adisuryo ini sering dikutip oleh Pramudia Anantatur sebagai pionir dalam perjuangan, termasuk kelak dalam pers Indonesia. Nah, pada tahun 1911 dia mendorong seorang pedagang batik yang cukup sukses di Solo, di Surakarta, Haji Samanhudi,
untuk membentuk hal yang sejenis SDI, tapi dengan istilah yang agak berbeda, sebagai bentuk dalam bentuk operasi pedagang batik anti Cina. Itu di masa itu ya. Jadi memang sedikit sejarah yang menyebut tentang peranan Tirto Adisuryo. Seringkali sejarah hanya menyebut tentang Samanhudi saja dan tidak ada hubungannya dengan RM Tirto Adisuryo. Tetapi dalam buku Rick Loves ya, sejarawan sangat ternama itu menempatkan RM Tirto Adisuryo sebagai penggagas cikal bakal SDI yang kemudian bersama-sama Samanhudi membentuk operasi pedagang batik anti Cina. Nah, saudara-saudara, pada tahun 1912, Hos Cokroaminoto memimpin SDI di Surabaya. Hos adalah tokoh karisma yang terkenal karena sikap-sikapnya yang memusuhi, melawan para pemegang kekuasaan, baik Belanda maupun pribumi, dan dengan cepat dia jadi pemimpin yang paling terkemuka dan pertama dari gerakan rakyat. Hos dikenal sebagai Bapak Pejuang karena murid-muridnya seperti Bung Karno, Abdul Muiz, Agus Salim, Bahar Muzakir, termasuk kemudian melakukan pemberontakan, Suwiryo, ya. Kartosuwiryo maksud saya, itu juga bagian dari para pejuang murid dari Hos Cokroaminoto. Dalam buku ini, dalam buku yang saya akan sebutkan sumbernya ini, Hos itu dianggap sebagai Ratu Adil. Maka dia gegap gempita karena oratornya juga karena oratornya dan sikap-sikap kerasnya anti kolonial menjadikan dia sangat populer di kalangan Bumiputra. Dan dalam catatan sejarah, Bung Karno juga belajar cara berorasi nyaris sama dengan Hos Cokroaminoto karena memang Bung Karno adalah boleh disebut pernah mondok juga di rumahnya Hos dan bahkan punya hubungan pernikahan dengan keluarga itu. Pada tahun 1912, SDI bertransformasi menjadi Sarekat Islam. Nah, di luar perkiraan, SDI juga disambut antusias oleh masyarakat luas dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak saja akhirnya di kalangan Jawa, juga masyarakat di luar Jawa. Dan anggota SDI mencapai tidak kurang 2 juta anggotanya, hingga mengakar bahkan ke kalangan pedesaan. Rakyat pedesaan menganggap SI adalah alat bela diri dalam melawan struktur kekuasaan lokal yang monolitik. Jadi SI itu dijadikan alat untuk kemudian melawan, memberontak dalam arti sporadis, kecil-kecilan di desa-desa kita. Luar biasa. SI dianggap ditempatkan sebagai lambang solidaritas dalam melawan pedagang Cina, pejabat priayi dan orang Belanda. Lalu ya menurut Rick Loves ya tahun 2016, silakan saudara-saudara jika ingin mendalami bagaimana SI Hos Cokroaminoto itu membaca buku ini. Nah, pada tahun 1914 arus haluan komunis mulai menguat di tubuh SI yang dipelopori oleh Semaun, Alimin, dan Darsono. Dalam sepenggal cerita yang ditulis oleh Hutse ya, sejarawan Belanda, bahwa beberapa tokoh komunis Semaun, Alimin, dan Darsono ini adalah murid dari Sneffield ya, itu ingin mencari, mengembangkan ajaran-ajaran komunis di bumi Nusantara. Dan dia merasa bahwa ada kelemahan karena akar sosial kemasyarakatan tidak mungkin jika dia secara langsung mendirikan organisasi komunis,
maka kemudian pilihannya adalah menempel pada organisasi yang lebih mengakar. Memang ada banyak perdebatan di antara mereka, tetapi akhirnya mereka menjatuhkan pilihan ke SI karena dalam faktanya SI itu sangat mengakar. Dalam Kongres SI di Yogyakarta, ironis sekali kemudian terjadi perpecahan yang nyata antara dan memecah dalam dua kubu, dalam dua faksi. Singkatnya, memang sebenarnya tidak sesederhana bahwa SI kemudian pecah menjadi SI putih maupun SI merah. Dan paling kurang sejarah memberi abstraksi mengenai adanya perpecahan yang menempatkan dua kubu. SI putih ialah berhaluan pan-Islamisme dan nasionalis. Ya, ini kubu pertama, kubu yang sangat kuat, ya, sama-sama kuat sebenarnya. Ya. SI putih ini didukung dan berhaluan pan-Islamisme karena unsur Islam di dalam SI sangat kuat oleh pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, pikiran-pikiran internasionalisme Islam, alam Islami sangat kuat. Dan lalu adalah muncul juga SI merah. SI merah yang dipelopori oleh aktivis SI yang berhaluan komunis adalah orang-orang didikan Sneville yang berhaluan komunis dan punya afiliasi yang berdiri secara diametral dengan SI putih, ya, ialah komunisme internasional, Komintern, dengan sejumlah tokoh yang kita tahu, Semaun, Alimin, dan Darsono. Kelak pada ujung-ujungnya adalah ada Nyoto, Muso, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kendati pecah, SI tetap terlibat dalam penguasaan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Ya, ini sejarah, ya. Tapi saudara, saat bicara sejarah tidak bisa kita ngejudge, tetapi harus Anda memperkaya kajiannya melalui bacaan-bacaan yang lebih relevan. Nah, yang ketiga, selain dua yang pertama tadi, organisasi kepemudaan, kemudian dibentuk beberapa organisasi, muncul di sejumlah daerah, Sarekat Ambon, Jong Java, Jong Pasundan, kemudian ini Sarekat Ambon ini kemudian dikenal sebagai Jong Ambon, Sumatera Nine Pons, Jong Minahasa, Temors Verbom, kaum Betawi, dan beberapa yang lain. Nah, organisasi keagamaan muncul juga Jama'iyat Khair tahun 1905, Persyarikatan Muhammadiyah tahun 12, NU tahun 2627, Persis, Persatuan Islam, dan lain-lain. Dominasi keterlibatan kelompok-kelompok Islam sangat terasa, ya, dalam awal-awal perjuangan, antara lain pada saat mereka mendirikan beberapa lembaga. Perjuangan non senjata berdimensi non politik, namun akhirnya berpolitik juga, ya, organisasi-organisasi Islam dan kepemudaan lainnya. Nah, organisasi politik ini secara jelas di tahun 1912 Indische Party, Indische Sosial Demokratik Vereniging, ISDV, yang kelak akan melahirkan komunis, ya, dibentuk oleh Sneville, ya, orang tokoh buruh di Belanda yang karena sesuatu hal kemudian lari ke negeri jajahan, kemudian Perserikatan Komunis India, lalu Perhimpunan Indonesia, lalu Pergerakan Wanita, dan seterusnya. Jadi muncul Pak Cendawan di musim hujan, organisasi-organisasi yang menggagas mengenai penyadaran terhadap kaum terjajah. Catatan, pada sebelum dan sesudah tahun 1908-09, saudara, di seluruh Nusantara bermunculan organisasi baru di kalangan elit terpelajar yang sebagian besar didasarkan identitas kesukuan, di luar hal-hal yang 5 golongan ini. Yang akhirnya itu semua menguatkan pilar-pilar nasionalisme, tapi tetap perjuangannya non senjata,
perjuangan non politik, namun akhirnya berpolitik juga. Seluruh organisasi di atas yang saya sebut tadi tujuannya adalah kemerdekaan. Kendati pun pada awalnya disamarkan untuk tujuan sosial, ekonomi, keagamaan, kebudayaan, tetapi mereka tetap menginginkan adanya kemerdekaan. Kala ini menjadi hal yang sangat penting untuk membentuk negara. Nah, mendorong secara langsung digelarnya Kongres Pemuda pertama dan kedua pada Oktober tahun 27 dan 28 melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda, memuncaki sekaligus jadi bukti betapa nasionalisme Indonesia sudah nyata. Nah, saudara-saudara, interval antara tahun 1930 sampai 1935 di tanah jajahan terjadi krisis pergerakan. Namun usai itu kembali gelombang kedua pergerakan, antara lain ditandai oleh berdirinya Pergerakan Nasional Indonesia dan federasi partai-partai yang plural. Ini yang terasa pada waktu itu. Nah, nasionalisme dan revolusi di Indonesia, kaum terpelajar memainkan peran yang dominan dalam pergerakan nasional, tumbuh kesadaran akibat fasilitas pendidikan yang mereka peroleh menjadi cikal bakal. Ini adalah etis politik ya. Suatu kelas menengah yang berpendidikan sekaligus elit yang jumlahnya kecil dibandingkan dengan kelompok lapisan lainnya. Mereka adalah pionir untuk kemudian memanfaatkan peluang percaturan akibat Perang Dunia Pertama dan akhirnya nanti adalah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama terjadi tahun 1914 hingga 1918. Perang Dunia seperti kita tahu puncaknya ada di tahun 1945 dan itu dimanfaatkan betul oleh para pejuang kita untuk kemudian membangkitkan kesadaran makin kuat pasca Perang Dunia Pertama dan terus menerus lalu hingga Perang Dunia Kedua hingga puncaknya merdeka. Nah, kesadaran politik yang kuat berkembang dengan baik, terlebih dengan kekurangan-kekurangan dalam struktur kekuasaan Jepang dan Belanda, ya sehingga meningkatkan rasa percaya diri para pejuang kita untuk mengisi kekosongan dalam berbagai jabatan yang ditinggalkan oleh penjajah. Revolusi tahun 45 menjadikan selain negara Indonesia juga pergantian sistem kenegaraan sehingga lebih demokratis, termasuk hingga akhirnya pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Nasionalisme mandiri ala Indonesia menurut Hakim. Revolusi tanpa sosialisme. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan ditempuh melalui proses yang panjang yang seluruhnya berakar kuat oleh tumbuhnya kesadaran penuh dari komponen-komponen pergerakan. Revolusi ala Indonesia ini, saudara, diperankan oleh seluruh elit lintas kelompok sosial dengan peran yang hampir merata dan direpresentasi oleh segmen-segmen ideologi besar, baik Islamisme, kalangan Islam, nasionalisme sekuler, maupun bahkan komunis. Ada peran-peran di situ. Jadi memang kalangan Islam pada masa-masa itu paling gampang memperoleh simpati karena dasar-dasar akliyah, ya, dasar-dasar nakli dan akli dan nakli itu gampang merasuk ke dalam sanubari para pemeluk Islam karena ia adalah mayoritas di Nusantara ini, terutama gagasan-gagasan dari sejumlah tokoh dunia yang pada waktu itu populer di kalangan Islam ialah Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, konsep tentang pan-Islamisme. Peran mereka itu menjadi negara yang kemudian terbentuk tampak sebagai plural dan titik temu di antara seluruhnya itu adalah dasar-dasar negara yang kemudian dibentuk dan disepakati sebagai Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang dipahami bersama dengan baik dan merata di seluruh kalangan tadi itu.
hal yang kemudian dapat digambarkan sebagai kekhasan Indonesia, revolusi tanpa sosialisme. Kenapa begitu? Karena di banyak negara Eropa, revolusi itu selalu melalui cara sosialisme, bahkan komunisme. Tapi di Indonesia eksperimentasinya melibatkan seluruh kalangan. Nah, kebangkitan nasionalisme Indonesia ya, akibat penderitaan bangsa terjajah itu melandasi keinginan untuk mengubah derita jadi semangat untuk mengubah keadaan bangsa-bangsa Bumi Putra. Kondisi politik Hindia Timur di satu sisi ada kendornya kekangan penjajah oleh akibat etis politik etis. Di sisi yang lain, saudara-saudara, juga karena kesadaran kalangan Bumi Putra untuk berjuang tanpa tanpa bersenjata, hasil evaluasi perjuangan masa-masa sebelumnya, dan kesempatan juga di sejumlah jabatan dalam pemerintahan penjajah yang sebagian ditinggalkan, tetapi sebagian yang lain karena promosi akan kemampuan mereka untuk menjabat dalam struktur kekuasaan pemerintahan negara kolonial. Kondisi pendidikan antara lain akibat etis politik, juga karena jumlah organisasi baik berbasis keagamaan melakukan penyadaran di bidang pendidikan agama, kebudayaan, kesehatan, menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki kondisi tanah terjajah. Dan kondisi sosial, praktek diskriminasi mendorong perlawanan, seperti misalnya perbedaan kewarganegaraan antara kulit putih Eropa, timur asing, dan kesenjangan yang dialami kalangan Bumi Putra, itu faktor-faktor yang melandasi dan menjadi pemantik untuk bangkit dan memberontak terhadap kaum penjajah. Nah, poin penting di sini, saudara harus memahami bahwa ini penderitaan kaum terjajah, kemudian kondisi politik tanah jajahan, terutama performa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan, kemudian kondisi sosial. Ini 4 faktor yang cukup penting untuk kita catat sebagai cikal bakal nasionalisme Indonesia. Di samping itu, saudara, terumuskan juga faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang melingkupi di kalangan Bumi Putra, sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh-pengaruh asing. Faktor internal antara lain adanya tekanan dan penderitaan bangsa-bangsa pribumi, internal itu. Perasaan senasib sepenanggungan. Ya. Senasib sepenanggungan. Jangan sampai seperjuangan tidak senasib gitu ya. Tapi ini satu. Yang kedua, perasaan senasib sepenanggungan tadi memunculkan ini yang ketiga, kesadaran nasional dan harga diri sebagai bangsa. Ya, keempat, kehendak untuk memiliki tanah sendiri, tanah air sendiri, dan lalu adalah keinginan untuk mewujudkan hak dalam menentukan nasibnya sendiri. Ya, the diminishing hak menentukan nasib sendiri. Saya lupa, ya, ada istilahnya yang sering dikutip oleh ahli politik, ahli tata negara. Internal, eksternalnya, eksternal, ini faktor eksternal seperti yang sebagian tadi sudah saya singgung. Faktor ini eksternal, ini internal tadi sudah. Munculnya perkembangan internasional. Ya, ini ada peristiwa paham liberalisme dan human rights di Eropa lalu menyebar kemana-mana. Di Indonesia masuk melalui para pelajar kita yang belajar di sana. Kemudian perang kemerdekaan Amerika itu memberi keyakinan diri. Apalagi jelas sekali bahwa model Amerika lebih dekat dengan model Indonesia yang hendak dibentuk. Kalau saudara baca secara utuh pidato-pidato para pejuang kita dalam saat merumuskan negara, itu platform negara Amerika, satu diantaranya
hal yang jadi pertimbangan seperti soal Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyannya juga mirip dengan Amerika. Garuda lambang negara kita kemudian juga mirip dengan elang Amerika gitu ya. Lalu yang keempat solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk negara Timur Tengah. Saya ingin kasih catatan khusus terhadap ini karena haji yang setiap tahun dilakukan oleh masyarakat pribumi kita terhadap di Timur Tengah itu membawa paham baru tentang perlunya kemerdekaan buat bangsa-bangsa yang berpenduduk Muslim. Lalu ini yang sering disebut oleh Bung Karno ya, gerakan Turki Muda, Pan-Islamisme dan lain-lain itu juga mempengaruhi terhadap nasionalisme Indonesia. Nah, yang terakhir di bagian ketiga adalah tantangan nasionalisme Indonesia. Tantangan nasionalisme Indonesia itu dirumuskan ke dalam dua hal, faktor subjektif. Ini menyangkut kepentingan, prakarsa, tujuan subjek tertentu di dalam suatu lingkungan masyarakat, satu bangsa. Faktor subjektif ini berupa suku bangsa, pemangku masyarakat adat, pengguna bahasa, dan lain-lain. Ini adalah faktor subjektif. Faktor subjektif ini dibagi ke dalam dua kategori. Ya, pertama, faktor subjektif positif, jadi masa depan nasionalisme Indonesia setelah kita merdeka lebih dari 70 tahun ini, apakah diuji oleh pengalaman-pengalaman subjektif positif. Pengalaman subjek positif ini keselarasan hidup di tengah-tengah subjek sosial lainnya. Gitu ya. Kedua, dalam hal ini kalau pengalaman subjek positif ya di antara suku bangsa, etnik, pemangku kepentingan merasa aman dan nyaman dan terhindar dari ancaman hidup di tengah-tengah subjek lainnya. Kalau itu masih terjadi maka orang akan nyaman untuk menjadi keluarga. Bukankah senasib sepenanggungan tadi itu ya? Berhasil menjaga kesinambungan hidup, berketurunan, berdampingan secara damai dengan subjek-subjek lainnya. Itu pengalaman subjek positifnya. Terlindungi identitas dan terjaga kekhasan masing-masing. Mereka eksistensinya mereka tetap diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini dia yang penting, terpenuhnya sandangan pangan dan papan sebagai rupa sehingga hidup dalam kewajaran saja. Pengalaman subjek negatif. Tantangan nasionalisme terbesar kita adalah tantangan pengalaman subjek negatif. Pengalaman ini penting karena menyangkut pengalaman yang bersifat penilaian. Pengalaman yang menjadi modal untuk mengevaluasi diri terhadap pengalaman-pengalaman subjek di dalam menjalani kehidupan bersama suku bangsa, dan faktor-faktor pemersatu lainnya setelah 70 lebih tahun kita merdeka. Mengalami seluruh yang memenuhi seluruh pengalaman negatif dari subjek positif di atas. Jadi saudara tahu bahwa selain sebagian golongan dari bangsa ini mengalami pengalaman subjek positif, yang jelas dia jelas akan merasa bahwa dia akan terus menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Tapi pengalaman subjek negatif ini akan menjadi penggerus dari jiwa nasionalisme mereka. Jadi seluruh pengalaman negatif itu mereka pikirkan. Perlakuan tidak adil dan tidak setara oleh para subjek lainnya.
itu menjadi bahan evaluasi mereka, suku bangsa untuk apakah masih ingin bersama bangsa dan negara Indonesia. Kebijakan negara yang mereka terima rasakan sebagai ancaman, misalnya ketidakadilan, merusak eksistensi mereka, itu akan menjadi pengalaman-pengalaman yang menjadikan mereka akan selalu menghitung keadaan bersama Indonesia. Kebijakan pemusnahan suku bangsa ya, itu biasa menjadi faktor, tapi apakah itu terjadi juga di Indonesia? Ancaman kriminalitas, ancaman separatisme, rasa keamanan, kenyamanan, ya yang selalu menjadi hal yang penting. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa faktor paling paling mereka rasakan adalah proses ini. Pengalaman di banyak negara bangsa lain, itu faktor ini akan menjadi ini. Nah, kalau ini seperti pengalaman Papua yang sebagian diantaranya menganggap, kalau saya lihat ya, kampanye West Papua Freedom Movement, yaitu alasannya ini, dan seterusnya sehingga mereka melakukan gerakan separatis. Nah, saudara-saudara, ini saya ingin perkuat pemahaman kita bahwa pengalaman subjektif negatif ini adalah ini sebenarnya subjektif positif ya, ini kurang TIF ya. Kalau pengalaman ini pengalaman baik yang dialami oleh semua komponen bangsa, sehingga mereka apakah ingin tetap berada dalam nasionalisme Indonesia. Kalau ini adalah pengalaman subjektif, pengalaman suku bangsa dan komponen-komponen bangsa lain yang dirasakan mereka sebagai bagian hal yang negatif, dan itu akan jadi bahan evaluasi ya untuk apakah mereka akan tetap menjadi bagian, merasa akan menjadi bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Kalau kemudian dihadapi melalui gerakan senjata, ya, melalui memusnahkan melakukan bolehlah penegakan hukum maupun penegakan ketertiban sosial, tapi yang paling bagus adalah jika adanya penciptaan rasa keadilan, ya, kemudian membangun negara dengan sehat, ya, sehingga social coexistence di antara seluruh suku bangsa yang pernah mereka merasa senasib sepenanggungan benar-benar dirasakan oleh mereka. Bukankah nasionalisme Indonesia diciptakan menurut pendapat Renang dan Anderson tadi, perasaan satu suku bangsa, satu bangsa, dan itu tadi senasib sepenanggungan. Kalau perasaannya tidak merasa senasib dan tidak ada yang menanggung, ya itu akan jadi bahan evaluasi buat mereka. Hak menentukan nasib sendiri juga harus dipertimbangkan karena itu diakui sebagai norma internasional. Pengalaman subjektif yang berpotensi menggerus nasionalisme, aspek keaktoran politik dengan latar belakang masing-masing daerah, agama, kepentingan ras suku bangsa, keragaman budaya, corak multikulturalisme, kapasitas keaktoran yang menandai di satu sisi telah adanya kedewasaan dalam berdemokrasi, namun misalnya di sisi yang lain masih pekatnya kepentingan berbasis pada aspek-aspek primordialisme. Ini seharusnya yang menjadi bahan pertimbangan oleh pemegang kunci negara. Aspirasi politik. Aspirasi politik disalurkan ke lembaga adat, kelompok kepentingan, saluran politik resmi, partai politik, dan seterusnya, maupun melalui misalnya pemangku kepentingan, ya, organisasi masyarakat sipil, dan seterusnya. Partisipasi politik melalui partisipasi konvensional seperti pemilu, non-konvensional seperti demonstrasi. Aktor politik berbasis aktor politik negara dan aktor politik berbasis non-negara. Politisasi identitas menimbulkan segregasi politik, menguatkan primordialisme,
merusak dalam tata hubungan antar kelompok sosial bagian dari bangsa Indonesia. Komunalisme ini adalah menguatnya isu-isu dengan dimensi SARA. Ya. Ini pengalaman subjektif yang berpotensi menggerus nasionalisme, perasaan nasionalisme, dan ini adalah tantangan besar bagi kita. Faktor-faktor pengikis nasionalisme, ada pendapat dari Profesor T. Yaakob, antropolog, arkeolog kita yang sangat tampil. Beliau membagi bagaimana nasionalisme itu bisa terkikis. Faktor internal, pembinaan bangsa belum selesai dan berhenti dalam kurun seperempat abad kedua sejak kemerdekaan. Yang tengarap beliau, perhatian pemerintah terhadap perbedaan yang secara vertikal dan horizontal harus dilakukan. Faktor internal ya. Kemudian ketidakadilan, sekali lagi ketidakadilan itu jadi titik berangkat yang paling mudah. Pemerintah pusat belum membebaskan diri dari perbedaan jarak dan seterusnya, kesenjangan maksudnya, baik ruang maupun waktu, yang terutama diperhatikan adalah wilayah yang dekat dengannya. Itu faktor internal, ketidakpastian dan seterusnya. Yang kedua, menurut Prof. T. Yaakob, masih ada lagi aspirasi dan kebanggaan lokal tidak dapat terungkap. Paradoks pembangunan, gitu ya. Di satu sisi ada air kehausan dan jeritan mereka tidak kedengaran. Faktor eksternal, globalisasi itu bisa mempengaruhi, tapi juga bisa jadi sebaliknya sebenarnya. Teknologi tinggi itu juga mempengaruhi. Asosiasi politik dan militer dan mempengaruhi pemerintah itu juga dalam tengara Prof. T. Yaakob itu mempengaruhi. Sedangkan kerangka solusi memelihara jiwa nasionalisme, pemikiran Renan, kalau kita berangkat dari pemikiran Renan, nasionalisme dibentuk oleh perasaan, kehendak, tekad. Itu dia pemikiran dia. Anderson, nasionalisme oleh perasaan komunitas yang terbayangkan. Nah, kalau ini semua dipenuhi ya Indonesia akan tetap eksis, tidak akan pecah. Ini Renan dan Anderson. Nah, ini antropolog dari UI, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan zaman zaman siapa ya, Pak SBY pertama atau Pak Habibie. Ini dilanjutkan meningkatkan pemahaman dari segi kedalaman maupun dinamika multikulturalisme, semangat penerapan kebijakan desentralisasi juga jadi perhatian dari Bu Mutia Farida Swasono, istri Edi Swasono, menantunya Bung Hatta, karena Bu Mutia adalah putri pertama dari Bung Hatta. Perspektif misi negara menciptakan rasa keadilan masyarakat yang meluas dan dirasakan secara konkret oleh akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, tugas pemerintah memang berat karena perspektif negara ini harus muncul. Kewajiban negara dan para pemimpinnya untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, ini adalah misi minimum negara, misi maksimum negara. Saya kutip dari Sharma dan Gupta. Saudara-saudara, demikian penyampaian saya. Jika ada saudara ingin memperdalam atas materi-materi ini, silakan runut ke materi yang telah saya cantumkan sebagai rujukan penulisan dari materi kuliah bab ini. Sekali lagi, saya selalu ingin sampaikan bahwa jika Anda mengutip materi ini harus disebutkan sumbernya. Itu adalah cara kita dalam memegang prinsip-prinsip akademis kita. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.